Papan edisi Jumat tanggal 17 April 2020. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama membaca, kita akan bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan. Namun sebelumnya itu mari kita angkat satu pujian, Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Yang kedua, di malam yang gelap benar, di taman indah dan segar, di taupan dan di laut tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Amsal pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Hormat, pujian, syukur kami Tuhan, layak kami angkat kepadamu, Bapa yang sungguh baik, Bapa yang begitu setia di dalam kehidupan kami. Jikalau kami pada malam hari ini boleh diperkenan untuk membaca, merenungkan akan firman Tuhan, itu semua karena kasih anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Engkau berkati kami ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang kami baca, apa yang kami renungkan pada malam hari ini, boleh kami lakukan dan boleh menjadi kekuatan kepada kami ketika kami boleh menjalani kehidupan ini. Sertai Tuhan persekutuan kami pada malam hari ini. Perdengarkan firman-Mu Tuhan kepada kami semua. Ini doa kami, ini sembahyang kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal pasalnya yang kedua ayat 11 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Bacaan kita pada malam hari ini
masih dalam perikop yang sama, yaitu faedah daripada menuntut hikmat. Firman Tuhan, kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sesungguhnya rumahnya hilang tenggelam ke dalam maut, jalannya menuju ke arwah-arwah. Segala orang yang datang kepadanya tidak balik kembali dan tidak mencapai jalan kehidupan. Sebab itu tempuhlah jalan orang baik dan peliharalah jalan-jalan orang benar. Karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelahlah yang akan tetap tinggal di situ. Tetapi orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Demikianlah tadi perikop firman Tuhan yang telah kita baca, dan kita akan sama-sama merenungkannya pada malam hari ini di dalam perikop atau di dalam judul berhikmat, salah satu bukti telah melihat Tuhan. Yang nalan bahasa Toraya, kina misa tanda kumua unti romo puang. Bapak Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, Amsal mencatat tentang seorang hamba Tuhan yang sangat syarat dengan hikmat dalam hidupnya, yaitu Salomo. Jika demikian, apakah hikmat itu? Pembacaan kita tadi dari Amsal pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22 menuliskan bahwa hikmat tergambar dalam kebijaksanaan yang memelihara, serta kepandaian yang akan menjaga agar menghindarkan dari jalan orang yang jahat. Itu kita dapat baca di dalam ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-12. Di sini dijelaskan dengan tegas bahwa milikilah kebijaksanaan dan kepandaian agar dapat terhindar dari jalan orang jahat yang mengucapkan tipu muslihat. Jalan jahat yang dimaksudkan di sini ialah mereka yang menempuh jalan yang gelap, yang bersuka cita melakukan kejahatan, yang berliku-liku jalannya dan sesat perilakunya. Ayat ke-13 sampai ke-15 pembacaan kita tadi. Mereka menentang yang baik, mereka mengucapkan tipu muslihat, membelokkan jalan Tuhan yang lurus, mereka meninggalkan terang dan bagaikan orang-orang yang mengenakan tutup mata dan berjalan sehingga dibimbing oleh kebodohan dan kesalahan menuju jalan yang pekat. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita diperhadapkan juga pada persoalan hidup seperti persoalan keluarga, persoalan ekonomi, persoalan status sosial, persoalan pekerjaan, persoalan pelayanan, dan persoalan yang lain-lain. Namun disinilah kita membutuhkan hikmat, karena hikmat seringkali digambarkan sebagai pohon kehidupan. Orang yang berhikmat dapat menempuh, dapat memilih,
dan dapat memutuskan sesuatu dalam kehidupannya dengan penuh keyakinan, karena dijamin oleh perkenaan Allah untuk mendiami tanah yang penuh dengan kedamaian dan ketentraman sepanjang hidup mereka. Hikmat adalah buah hidup yang benar. Salah satu ciri orang yang berhikmat adalah meninggalkan jalan orang yang tidak jujur dan terus berserah kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan dan renungan kita pada malam hari ini. Mari kita kembali bersatu di dalam doa. Firman-Mu Tuhan pada malam hari ini mengajarkan kami bagaimana kami harus terus bertekun Tuhan, bagaimana kami harus terus berserah hanya kepada-Mu saja. Tuhan, kami berdoa dan kami rindu supaya kami terus Tuhan belajar bagaimana cara agar kami boleh memahami dan mengerti akan kehendak-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu Tuhan boleh menjadi kekuatan agar kami boleh menjalani hari-hari kami. Bapa di surga, pada malam hari ini, dari tempat ini Tuhan, kami juga rindu Tuhan dan terus mendoakan akan negara kami. Kami rindu Tuhan untuk terus mendoakan bangsa kami, bahkan dunia ini yang sedang bergumul karena penyakit. Wabah penyakit Tuhan yang saat ini begitu banyak merenggut korban. Kami tahu Tuhan bahwa kondisi pada saat ini begitu sulit buat kami, tapi kami yakin, kami percaya bahwa Tuhan juga akan terus melindungi, Tuhan juga akan terus memeliharakan kami. Kami berdoa Tuhan untuk korban baik yang dirawat di rumah sakit ataupun yang ada di rumah. Tuhan terus berikan pengharapan kepada mereka. Tuhan terus peliharakan mereka, Tuhan terus kuatkan mereka. Biarlah Tuhan iman pengharapan mereka terus tertuju hanya kepada-Mu, dan biarlah Tuhan kesembuhan boleh mereka rasakan kembali. Berkati Tuhan proses perawatan yang sedang mereka jalani saat ini. Kami juga Tuhan berdoa untuk para perawat Tuhan. Kami berdoa untuk tim medis, kami berdoa untuk dokter, kami berdoa untuk para relawan yang sampai saat ini Tuhan terus setia bekerja di garda terdepan. Tuhan kuatkan mereka juga, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, jauhkan mereka dari mara bahaya. Tuhan kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, untuk pemerintah kami Tuhan, dari pusat sampai ke pelosok-pelosok, yang juga terus bekerja Tuhan, mencari cara bagaimana agar bangsa ini terus berdiri. Tuhan, Engkau berkati setiap langkah yang mereka tempuh. Tuhan, Engkau berkati setiap rencana yang mereka telah susun. Biarlah Tuhan rencana itu boleh berjalan dengan baik. Dan kami Tuhan, anak-anak Tuhan, sebagai warga negara yang baik, Tuhan juga terus kuatkan kami. Tuhan juga terus mampukan kami untuk bertahan menghadapi situasi dan kondisi ini. Tuhan, ajarkan kami untuk terus berkeyakinan bahwa kondisi dan situasi yang saat ini kami hadapi akan berlalu. Biarkan juga Tuhan kami terus untuk taat,
mengikuti setiap aturan, mengikuti setiap himbauan oleh pemerintah kami. Dari tempat ini juga Tuhan, kami mendoakan jemaat-Mu, jemaat Laharoi Balikpapan, baik yang ada di Balikpapan, yang ada di luar kota, yang ada di darat, yang ada di laut, dan dimanapun mereka berada. Tuhan terus peliharakan, Tuhan terus lindungi mereka Tuhan. Tuhan terus berkati untuk setiap apa yang mereka lakukan, baik itu pekerjaan, usaha, dan lainnya. Kami rindu juga terus berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang saat ini berjuang dan belajar dari rumah. Kami tahu bahwa kondisi ini juga terlalu sulit untuk mereka. Bahkan kebosanan Tuhan juga mungkin sudah menghampiri mereka. Kami berdoa, Tuhan berikan ketekunan kepada mereka, biarlah mereka boleh menikmati belajar dari rumah dengan baik, sehingga mereka boleh mengikuti Tuhan pembelajaran ini dengan baik. Bapa di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami juga berdoa buat hamba-Mu yang telah Tuhan tempatkan di tempat ini, Bapak Pendeta Aris Pakiding. Kami terus berdoa Tuhan, Tuhan berikan kesehatan kepada beliau, Tuhan terus peliharakan beliau Tuhan, biarlah kasih karunia tetap boleh ia rasakan dalam sepanjang kehidupannya. Pun Tuhan Yesus berkati keluarga, Tuhan berkati anak-anak, Tuhan berkati istri. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh rumpun keluarga kami, orang tua kami yang tidak bersama-sama dengan kami. Engkau juga menaruh belas kasihan kepada mereka, Engkau melindungi mereka Tuhan. Bapa di surga, pada malam hari ini juga kami dengan setia mendoakan kru multimedia yang sampai pada malam hari ini terus memberi diri untuk bekerja, terus berusaha Tuhan bagaimana agar jemaat-jemaat kami boleh menikmati ibadah seperti ini dari rumah bahkan dimanapun mereka berada. Engkau berikan Tuhan kesehatan kepada tim, Engkau berikan kekuatan kepada tim, berkati juga keluarga yang mereka tinggalkan tiap hari untuk datang memberi diri di tempat ini. Terima kasih Tuhan, malam menyelimuti kami, tapi kami yakin, kami percaya bahwa kami ada di dalam naungan kasih Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan biarlah Tuhan terus berkuasa atas kami. Ini sujud sembah kami Tuhan, ini sembahyang kami yang kami angkat di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada malam hari ini, dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada kru yang masih tetap setia bekerja sehingga persekutuan seperti ini boleh kita nikmati bersama-sama. Shalom, selamat malam, Tuhan memberkati.